Halo, semangat pagi. Apa kabar Bapak Ibu dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus? Semoga karena kasih Allah, anugerah kesehatan dan kegembiraan senantiasa bersama kita dan keluarga kita di rumah. Hari ini, Rabu 5 Oktober 2022, dalam pekan biasa ke-27, tahun liturgi C2, kita akan mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Suci menurut Lukas, bab 11, ayat 1 sampai dengan 4. Pada waktu itu Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa sebagaimana Yohanes telah mengajar murid-muridnya." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Bila kalian berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berilah kami setiap hari makanan yang secukupnya, dan ampunilah dosa kami, sebab kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, para murid dalam perikop Injil kali ini menyadari bahwa hubungan yang benar kepada Allah Bapa dan juga Tuhan Yesus Sang Guru harus dicari dalam doa. Tuhan Yesus memberikan pandangan yang jelas mengenai konsep doa yang akan menjiwai dan menghidupi karya perutusan para muridnya. Di dalam perikop Injil ini, Tuhan Yesus mewahyukan doa Bapa kami yang kerap kita doakan hingga saat ini. Memang, doa Tuhan atau doa Bapa kami yang kita gunakan saat ini tidak persis sama dengan doa Bapa kami dalam rumusan Injil Lukas maupun Injil Matius. Akan tetapi, struktur dan isi dasariah dari Bapa kami kita adalah sama-sama mencerminkan ajaran asli dari Tuhan Yesus. Mengapa demikian? Doa Bapa kami dalam Injil Matius dan Injil Lukas ditulis dalam dua tradisi penulisan kitab suci yang berbeda. Jemaatnya pun berbeda. Rumusan Injil Matius lebih untuk penggunaan liturgis jemaat lampau, sedangkan rumusan Injil Lukas yang lebih singkat barangkali lebih dekat dengan ungkapan asli Tuhan Yesus. Gereja mengkombinasikan keduanya melalui proses perumusan yang panjang di dalam konsili dan dalam kuasa magisterium gereja untuk mengajarkan kebenaran ajaran Kristus. Maka, muncullah rumusan doa Bapa kami yang sering kita doakan saat ini. Rumusan doa Tuhan Yesus ini dimulai dengan sebutan khas Tuhan Yesus kepada Allah yang di surga, Bapa, yang dalam bahasa Ibrani disebut Aba. Kemudian dinyatakan pemuliaan nama Allah di bumi dan pemenuhan kedatangan kerajaan Allah di dunia. Setelah itu, barulah Tuhan Yesus membuka kesempatan untuk para muridnya memohon kepada Allah, seperti untuk pemenuhan kebutuhan diri, untuk perlindungan terus-menerus dari Tuhan hingga pencobaan akhir zaman, dan untuk mohon pengampunan atas dosa pribadi yang berlandas pada sikap juga mau mengampuni sesama yang bersalah. Keseluruhan rumusan doa Tuhan Yesus ini sungguh menggambarkan Allah yang Maha Kuasa, penuh kasih kepada manusia dan berkuasa total atas alam semesta. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih, kehidupan kita banyak dicemari oleh hal-hal fisik yang dangkal. Manusia saling menghakimi dan menunjuk diri lebih hebat dengan ukuran yang dipakainya sendiri.
Sikap semacam ini menunjukkan orang yang tidak berakar dalam hidup doa. Maka, marilah kita membangun sikap batin yang tunduk setia hanya kepada Allah, memiliki ketulusan hati dan penuh belas kasih kepada sesama. Inilah jalan kekudusan yang ditawarkan Tuhan Yesus bagi para pengikutnya. Semoga kita mampu hidup berakar dari doa dan penyelenggaraan ilahi, sehingga setiap karya baik yang telah kita mulai dapat berbuah manis dan lebat. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita dan keluarga kita. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, marilah kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang penuh belas kasih dan maha rahim, Engkau senantiasa ingat akan orang yang berseru di hadapan-Mu, Aba ya Bapa. Kasihanilah kami yang juga berseru dan datang memohon kepadamu. Semoga dengan mengakui kesalahan dan dosa kami memperoleh pengampunan dari-Mu. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu dan pengantara kami. Amin.